Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjali Jaima, kelas 12 DPIB 1, ingin menyampaikan unsur intrinsik yang ada dalam novel Ronggeng Duku Paruh karya Ahmad Tohari. Yang pertama ialah tema novel. Tema novel Ronggeng Duku Paruh ini yaitu bertemakan cinta, budaya, dan adat istiadat, di mana novel Ronggeng Duku Paruh ini menceritakan tentang adat istiadat dan kebudayaan dari sebuah dukuh yang ada di Banyumas bernama Dukuh Paruh, yaitu yang menjadi budayanya ialah sebuah ronggeng atau pagelaran ronggeng. Alur novel ronggeng ini ialah menggunakan alur maju, tetapi kadang ada flashbacknya yang menceritakan kisah masa lalu. Tokoh dan penokohan novel Ronggeng Duku Paruh ini ada Serintil yang bersifat centil pada saat dia kecil, dan Serintil yang dewasa lebih ke sifat yang pemilih, penyayang, dan juga suka menolong. Dan selain juga suka menolong, dia pun mudah percaya kepada orang lain. Dan ada juga salah satu tokoh yaitu Rasus. Rasus ini termasuk teman Serintil yang berprofesi sebagai tentara. Rasus memiliki dua peran, yaitu pertama Rasus kecil yang tidak sabaran, cerdik, emosional, yang membuat cerita ini agak kurang bermakna pada dia saat kecil. Dan Rasus dewasa justru menjadi orang yang pendendam, pemberani, dan juga karena mungkin tentara, jadi dia bersifat lebih keras pada Rasus yang dewasa. Yang ketiga ada Warta, teman Rasus kecil yang bertiga tadi, yang dia orangnya tanpa pamrih. Dan juga salah satunya lagi yang bernama Darsun, yang suka meremehkan. Di dalam novel ini terdapat juga tokoh Sakaraja atau kakek Serintil, dan Nyi Sakaraja yaitu nenek Serintil yang penyayang. Ada juga Kartareja yaitu dukun ronggeng yang licik. Nyi Kartareja juga istri dari Ki Kartareja yang licik. Dan juga ada Sakum, penabuh calung yang buta. Dia juga hebat karena dia bisa menabuh calung dengan keadaan yang buta gitu. Santayip, ayah Serintil yang tidak bertanggung jawab dan tidak ingin disalahkan. Peran Santayip di sini kurang jelas karena jarang, kalau di novelnya sendiri jarang nampak, tapi kata-katanya juga atau dialognya ada di dalam novel ini. Istri Santayip atau ibu Serintil yang setia dengan ikut memakan tempe bongkrek beracun seperti suaminya. Ada juga tokoh bernama Dower, dia itu gigih, dan Sulam yang perasa atau lebih dikenal dengan bahasa sekarang yaitu baper. Ada juga Sersan Selamat yang baik hati dan tidak memandang rendah orang lain. Ada juga Kopral Pujo yang penakut, Waras seperti anak kecil, Sentika ayah Waras yaitu penyayang, orang yang penyayang, Nyi Sentika ibu Waras yang penyayang, dan Pak Bakar yang jahat. Terletak jahatnya pada saat dialog, tidak sejauh itu, biarkan papan itu terpasang di sana, aku tidak akan mengambilnya. Ada juga tokoh Marsusi, pendendam. Ada juga tokohnya yang licik yaitu Pak Bajus, orang proyek dari Jakarta. Dan ada juga Pak Blegur, atasan Pak Bajus yang baik, dan juga orangnya tidak tegaan. Setting novel Ronggeng Duku Paruh ini ada latar tempatnya yaitu desa Dukuh Paruh sendiri, yang dari awal sampai akhir diceritakan ada di tepi kampung. Makamnya Ki Seca Menggala yaitu luhur mereka, rumah Kartareja, desa Dawuan, pasar Dawuan, dan juga rumah batu atau markas tentara, dan juga rumah nenek Rasus, dan juga warung lontong, dan lapangan kecamatan Dawuan, alas Wangsal, kantor polisi. Latar waktu di novel ini terdapat atau situasi lebih tepatnya pada saat musim kemarau. Terus latar
suasana cerita novel Ronggeng Dukuh Paruh ini em, lebih dekat dengan haru, tegang, sedih, dan juga kecewa. Dan yang terakhir, unsur intrinsik dari novel Ronggeng Dukuh Paruh ialah sudut pandang, yaitu bagian satu menggunakan sudut pandang orang pertama karena menggunakan kata aku, yang dimana aku itu adalah kata ganti bagi Rasus. Terus menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu menggunakan dia dalam penyebutan nama tokoh. Terus ada juga penggunaan pandang orang ketiga karena menggunakan kata nya dan dia, dan ada juga gaya bahasa pada novel tersebut menggunakan bahasa Jawa dan mantra-mantra Jawa yang tidak ada terjemahannya. Amanat novel Ronggeng Dukuh Paruh di dalam karya Ahmad Tohari ini ialah menyampaikan bahwa jangan melihat orang dengan sebelah mata, namun lihat orang juga dari dalamnya, atau lebih dikenal don't judge a book by a cover. Terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.